Banyak yang heran, tidak bergejala, terlihat sehat-sehat saja, tapi ternyata penyintas kanker bahkan saat ini udah masuk ke stadium 4. Halo teman-teman, selamat malam. Saya akan menjelaskan atau menceritakan yang saya alami ya, dari beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk baik melalui komentar ataupun melalui DM. Jadi, awalnya saya mengetahui adanya benjolan adalah saat saya menyusui anak pertama di tahun 2014. Di situ saya tidak apa ya, tidak berpikir bahwa itu adalah benjolan yang tidak baik gitu, karena saya pikir itu adalah mastitis. Karena ketepatan memang ASI saya tidak lancar, meradang, dan saya demam. Akhirnya saya diberikan obat demam. Cuma ada tanda-tanda lain di situ sebenarnya puting saya sudah masuk ke dalam gitu ya. Eee, jadi yang masuk itu cuma yang sebelah kanan. Dokter mengatakan bahwa saya bertanya ke dokter spesialis anak waktu itu ya, katanya ada beberapa tipe orang yang putingnya masuk ke dalam, sehingga saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa itu adalah satu benjolan yang tidak baik. Dan juga, 1 tahun kemudian saya kan lagi, hamil lagi gitu dan akhirnya menyusui lagi dan di situ bisa sampai hampir 2 tahun lah ya. Sehingga saya benar-benar kesalahan saya yang saya lakukan adalah saya tidak melakukan sadari gitu. Karena waktu anak pertama itu saya benar-benar fokus untuk ASI. Jadi saya tidak mengetahui, tidak mempelajari tentang adanya sadari ataupun apapun selain ASI waktu itu ya. Akhirnya saya tidak merasakan apa-apa dan mulai merasakan cenut-cenut itu di Oktober 2022. Di situ pertama kali saya merasakan cenut-cenut dan, akhirnya saya Google ya, cari, di Google dan di situ dikatakan tanda-tanda yang tidak baik. Kemudian saya bertanya dengan saudara saya, kebetulan saudara saya itu punya teman yang juga penyintas kanker. Nah, di situ saya baru tahu bahwa benjolan saya tidak baik dan di situ sudah mulai tidak nyaman hati saya. Lalu saya memutuskan untuk ke fase ke-1. Dari fase satu dokternya kebetulan adalah dokter yang sedang mengambil, spesialis onkologi dan mengatakan bahwa ini benjolan yang tidak baik-baik saja. Sehingga yang seharusnya itu dirujuk ke tipe C, ke dokter bedah, saya langsung dirujuk ke tipe B untuk ke bedah onkologi. Dan di situ dokter yang saya temui adalah dokter yang senior, dokter pertama di kota saya. Jadi di situ dokter mengatakan walaupun tidak USG, dokter hanya dengan rabaan dia sudah mengatakan bahwa, benjolan saya adalah kanker ganas. Saya diminta untuk langsung mastektomi waktu itu ya, tapi saya belum berani untuk mastektomi. Saya mencari alternatif lain, kemudian saya USG juga. Dari hasil USG mandiri ya, USG-nya waktu itu saya BIRATS 3. Jadi, mengarah memang ke tidak baik sehingga, saya disarankan untuk kembali ke tipe B. Di situ saya ke tipe B, dokter yang tipe B mengatakan, dokter onkologinya minta saya ke patologi untuk melakukan FNAB, pengambilan sampel, cairan gitu ya, apakah itu tumor ganas atau tumor jinak dengan menggunakan jarum suntik yang panjang banget itu tanpa operasi. Dari hasil FNAB 2 kali dinyatakan tidak ada sel ganas. Tapi setelah saya kembali lagi ke dokter onkologi dikatakan ini aneh karena dari rabaan ini adalah kanker ganas tapi dari FNAB tidak ganas sehingga saya diminta untuk biopsi. Berhubung di rumah sakit tersebut, antriannya banyak, saya dirujuk ke tipe A karena dikatakan saya harus segera melakukan operasi. Lalu di tipe A itu saya melakukan, langsung dijadwalkan untuk operasi ya, pas setelah pemeriksaan cek lab, kemudian ronsen, saya diminta untuk operasi. Awalnya adalah biopsi, namun saat di meja operasi, di situ dokter, mungkin menemukan hal yang tidak baik sehingga saya langsung lumpektomi. Lumpektomi itu adalah pengambilan jaringan, jaringan benjolan ya, jaringan si tumor itu, tanpa mengangkat jaringan payudara, begitu. Jadi hasil patologinya adalah saya itu, kanker ganas stadium 2, kemudian di IHK adalah tipe kanker saya adalah luminal A, estrogen progesteronnya positif, HER2-nya negatif, Ki67-nya adalah, di bawah 20%. Sebenarnya, termasuk tipe kanker yang pergerakannya itu lambat, sehingga termasuk tipe kanker yang paling baik sebenarnya. Cuma kenapa bisa metas ke getah bening, bahkan sekarang ke liver, ke tulang, sama itu ya, ke KGB lagi gitu. Kemarin sempat dikatakan ke paru-paru. Saya akan bahas di part berikutnya karena ini, sudah panjang ya, apa waktunya sudah panjang. Begitu teman-teman untuk awal saya mengetahui adanya benjolan.